Jangan undur walaupun musuh lebih kuat dari kamu. Masalahmu lebih besar dari seluruh daripada kekuatan dari hidupmu dan kekuatan pikiranmu. Dan kita belajar dari Gideon. Kenapa hanya dengan 300 orang? Dengan 300 orang saja, Gideon mampu mengalahkan musuh yang lebih kuat ratusan kali lipat dari pasukannya. Ribuan, ratusan ribu orang bisa dikalahkan. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena 300 orang, bukan karena Gideon. Dan bagaimana Gideon meragukan dirinya. Dan kita belajar hari ini dari kitab Gideon, dan khususnya dari pahlawan Gideon, Hakim-Hakim, dalam pasal 6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan gandum, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apakah Gideon gagah berani? Gideon orang yang meragukan dirinya, orang yang minder. Dan jelas di sini dikatakan dengan jelas. Maka Tuhan mengatakan ada hal yang lebih dalam daripada hal-hal yang dipikirkan oleh Gideon. Yaitu apa? Inilah janji Tuhan. Kekuatan yang menyertai Gideon. Yang pasti akan memenangkannya. Lalu berpanggilnya Tuhan kepadanya dengan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Jadi Tuhan memberikan kuasanya, Tuhan yang akan mengutusnya, Tuhan akan menyertanya, Tuhan akan membereskannya, Tuhan akan berperang bagi dua, dan Tuhan yang akan mengalahkan musuhnya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil. Dia melihat dirinya, aku ini kecil dan kaumku paling kecil. Dari suku Manase yang kecil dari 12 suku itu. Dan aku pun seorang yang paling muda. Aku nih, masih muda. Masih umur berapa saya? Itu orang-orang yang lebih dewasa, lebih terlatih itu banyak. Tetapi Tuhan mengatakan kalimat yang berbeda dengan harapan daripada pikiran Gideon. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase dan aku pun seorang yang paling muda dari antara kaum keluargaku. Enggak ada sesuatu nilai dalam hidupnya yang bisa dia andalkan. Semuanya runtuh. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis tuntas. Semua bersih. Dan bagaimana dengan 300 orang itu? Gideon bisa mengalahkan. Dan bagaimana Tuhan memilih orang 300 itu? Dan akhirnya Gideon melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan bagaimana memilihnya? Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jadi mereka ambil air kemudian menjilat seperti anjing. Dan yang langsung minum di sungai, langsung mereka minum. Nah, setelah itu dibedakan. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke dalam mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Itu semua disingkirkan, tidak diambil oleh Tuhan. Hanya 300 yang mengambil dengan tangan dan menjilat seperti anjing. Lalu berfirman Tuhan pada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Perhatikan baik-baik, subjeknya siapa? Aku, kuselamatkan kamu. Aku menyerahkan orang Midian. Aku yang mengalahkan, aku yang menyertai. Aku semuanya. Saudara, kita harus sadar hal ini. Coba kita perhatikan secara psikologis. Ya, perhatikan saudara ya. Kita akan belajar ini. Hanya dengan 300 orang yang benar setia, yang kudus, bisa mengalahkan musuh yang 100 kali lebih hebat dan bahkan ribuan kali. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Tuhan, yang menjaga Tuhan, yang menyelesaikan Tuhan, yang menguduskannya. Apa sebabnya seperti ini? Dan kenapa mereka bisa berhasil luar biasa? Sebab kasih karunia Tuhan tidak pernah untur dalam hidup Gideon, dalam hidup kita, dan dalam hidup setiap peristiwa hidup kita. Saudara, kita mendapatkan penyertaan janji dari Allah.
Hakim-Hakim 6 ayat 14 jelas sekali mengatakan, pergilah dengan kekuatanmu ini. Aku menyertai engkau, aku mengutus engkau. Jangan lari seperti Yunus. Begitu ketakutan dan begitu tidak cocok dengan pikirannya, Yunus kemudian undur. Dan bagaimana Tuhan mengembalikan Yunus? Tuhan kirim badai, Tuhan kirim ikan, Tuhan kirim ulat, Tuhan kirim orang-orang yang menegur Yunus. Orang yang punya kapal, nakodanya, semua anak buah kapal, semua orang yang di dalamnya, semua mengatakan Yunus ini masalah. Coba bayangkan, ikan besar, ulat, pohon, dan banyak orang akan membawa pulang kembali Yunus pada panggilan Tuhan. Seringkali seorang yang pengecut itu terbunuh bukan karena dia perang, tapi karena dia bersembunyi. Dia berada di bentengnya, dan dia kemudian menutupi dengan kekuatan bentengnya itu. Toh akhirnya mati dengan hina. Sedangkan seorang prajurit yang betul-betul dia berperang dengan kekuatannya, dan di perang itu banyak orang pikir, dia pasti mati. Dan begitu dia akhirnya berhasil dan lolos terluput dari kematian, dia pulang dengan penuh dengan kehormatan, penuh dengan sambutan, kemeriahan, kemuliaan, kemenangan. Jangan undur, walaupun saudara, kita berada di ambang akhir dari seluruh pikiran kita yang buntu, putus asa, gelisah, terus putus harapan, ataupun kita sedang berada di dalam satu peristiwa yang sangat khusus sebagai seorang yang akan menghadapi kematian karena kita mengabarkan Injil, karena kondisi penyakit, karena kondisi apapun, dan kita berada di tiang penyulah seperti para martir itu. Jangan undur. Tuhan sanggup untuk membawa dan mengubah ketakutan jiwa kita menghadapi kematian itu menjadi satu ketenangan jiwa, kenyamanan, dan satu keberanian dan sukacita dan pujian, ucapan syukur pada Allah. Dan itu diperlihatkan Tuhan yang ada di dalam diri Stefanus. Disambut dengan wajah senyuman oleh Tuhan. Semua wajah begitu marah, keram, dan mau membunuh Yunus. Tapi Tuhan memberikan wajahnya yang begitu indah, penuh dengan kemuliaan, menyambut Yunus. Dan sukacita yang luar biasa. Dan jelas sekali rasa kematian itu kemudian berganti dengan satu kekuatan, keberanian, dan membuahkan satu doa pengampunan, doa penyerahan. Apakah kita kemudian di dalam orang-orang yang kemudian melarikan diri, dan kemudian menyembunyikan diri, karena ada hal-hal yang mengerikan, seperti mungkin kita akan dirajam, mungkin dirajamkah kita? Akan dipenggalkah kepala kita? Atau akan dibakarkah kita? Atau akan digantungkah? Atau kita akan disingkirkan, kita intimidasi, kita kemudian dianiaya, kita menderita? Saudara, tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kasih kita dari Tuhan. Roma pasal 8 dikatakan dengan jelas, dari ayat 31 dan seterusnya. Dan di dalam Kisah pasal 7, kita menutup dengan cerita ajaib dari Gideon ini dengan contoh seperti Yunus dan contoh seperti Stefanus. Kisah pasal 7 ayat yang ke-55. Demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dia melihat ke bawah, kemarahan, kekeraman, kebencian yang luar biasa, dan dia menghadapi kematian. Dia melihat ke Allah penuh dengan kemuliaan, dan Roh Kudus menyertai dia, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia, dan kemudian menyeretnya, melemparinya. Dan semua saksi-saksi semua meletakkan jubah di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jangan undur di dalam segala perkara kehidupan kita. Tuhan mengatakan, aku yang menyertaimu, aku yang mengutusmu, aku yang bersama dengan kamu, akulah Immanuel. Jangan pernah ragu. Hidup yang ada kita hadapi, jalan hidup kita, setiap peristiwa, surah itu dijamin oleh Tuhan, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan berkati saudara.